Assalamualaikum. Salam sejahtera, semoga semua sehat selalu. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan online yang pada kesempatan kali ini dalam pembahasan materi pada mata kuliah pedagogi. Materi-materi yang ada dalam mata kuliah pedagogi ini ada 9 materi, yang antara lain meliputi pertama, kompetensi pedagogi, lalu yang kedua, teori perkembangan anak menurut para ahli, ketiga, teori belajar, yang keempat, kurikulum, lalu yang kelima, model atau desain pembelajaran, dan yang keenam, media pembelajaran, 7, rencana dan pelaksanaan pembelajaran, ke-8, penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan terakhir yang ke-9, kita akan bahas materi refleksi pembelajaran dan penelitian tindakan kelas. Baiklah, selanjutnya kita mulai untuk materi yang pertama, kita bahas kompetensi pedagogi. Pada kompetensi pedagogik ini, kita akan gali lebih dalam, dimulai dari pengertian dari pedagogik itu sendiri, lalu istilah pedagogik secara etimologis, kemudian pedagogik sebagai ilmu pengetahuan, dan fungsi dari pedagogik, lalu manfaat dari pedagogik, tujuan dari pedagogik, dan kompetensi pedagogi. What is pedagogy? Apa itu pedagogi? Apakah itu sebuah seni atau ilmu pengetahuan? Untuk menjawab itu, saya coba flashback ke belakang. Selama saya mengajar di bidang akademik, saya tertarik untuk mendorong siswa membangun suatu makna diri atau mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki oleh seorang siswa, atau biasa kita sebut construct meaning, dan berkembang sebagai pemikir kritis atau critical thinkers. Oleh karena itu, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung di kelas, memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berefleksi, berinteraksi di antara sesama mereka, yakni sesama siswa, yang merupakan cara yang efektif untuk mendorong mereka dalam proses pembuatan makna atau mencari jati diri atau menggali potensi yang mereka miliki. Namun, seperti kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam satu hari. Artinya, segala sesuatu ada proses dan waktu, serta ada hal yang harus dilakukan. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di kelas, dalam usaha untuk membangun makna diri dan menjadikan siswa sebagai pemikir kritis atau critical thinkers, saya harus memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan tools-tools atau instrumen atau alat khusus untuk mengajar yang dapat mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk siswa. Untuk itu, saya mengambil sebuah keputusan saat merancang atau mendesain instruksi melalui pengetahuan ini. Nah, dalam mengajar, kita menyebutnya ini sebagai pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogis. Jadi, apa itu pedagogi? Untuk menjawab ini, mari kita bahas lebih dalam lagi. Pedagogi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya sebagai pengajar. Mudahnya konsep dasar pedagogi atau pedagogik terkadang disebut pedagogika, kadang juga disebut juga pedagogis,
merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Lalu, apa dan seperti apa pedagogi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik? Nah, berikut adalah pemaparan yang pertama, pengertian dari pedagogi. Definisi pedagogik ialah telah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Secara yuridis, definisi pedagogi tampaklah cukup jelas dan singkat. Namun, mengelola pembelajaran itu sangatlah kompleks dan tidak mengenai kegiatan pengajaran dan belajar semata. Menurut Payong dalam bukunya mengenai pedagogi pada halaman 28, pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing seorang anak atau anak-anak didik menjadi manusia dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogi justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih matang atau lebih dewasa. Untuk selanjutnya, istilah pedagogis secara etimologis, saya ambil pendapat dari seorang Master of Teaching, seorang pakar pendidikan dari Pakistan, yakni Bilqis Hamid, dari UCL Institute of Education, dan dari AKDN Pakistan. What is pedagogy? In Greek, peda means children, and gogy means the art and science of teaching. Hence, pedagogy means the art and science of teaching children. Dari pendapat tadi, secara etimologis, pedagogi berarti adalah suatu seni dan ilmu mendidik atau mengajar anak-anak, di mana peda artinya diambil dari kata paidos dari bahasa Yunani kuno yang artinya anak-anak. Kemudian goji diambil dari agogos yang artinya, kalau dalam bahasa Inggris artinya seni dan ilmu pengetahuan mengajar. Namun dalam hal ini diartikan sebagai mengantar, membimbing, dan memimpin. Sehingga pedagogi artinya dapat diartikan sebagai ilmu mengajar anak-anak. Namun saat ini istilah anak-anak banyak yang dihilangkan sehingga pedagogi diartikan sebagai ilmu untuk mengajar. Selanjutnya, pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Apa maksudnya pedagogi sebagai ilmu pengetahuan? Menurut Langfield, pendidikan dalam arti yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri berarti memberikan perubahan atau transformatif agar peserta didik dapat memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif maupun karakter. Disinilah titik di mana pengelolaan pendidikan menjadi hal yang tidak sesederhana, sehingga kompetensi pedagogi tidak hanya melibatkan keprofesionalan seorang pengajar dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan saja, tetapi ikut terlibat dalam pembangunan mental, karakter, dan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Saifullah dalam bukunya tentang pedagogi pada halaman 1 dan 2, bahwa pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya, atau dalam kata lain, mengembangkan kepribadiannya sebagai salah satu tugas besar pengajar atau guru, selain menyampaikan dan mentransformasikan pengetahuan dalam pembelajaran. Sehingga dapat diartikan bahwa membimbing anak didik layaknya seperti orang tuanya sendiri, yang merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang pendidik atau guru. Membimbing dan mendidik di sini bukan berarti guru harus menggurui anak didiknya. Justru pendekatan pembelajaran sekarang lebih menenangkan
murid sebagai pusat utama dalam pembelajaran, termasuk dalam ranah pedagogis. Selain itu, pendekatan pedagogi hari ini lebih fokus terhadap bagaimana cara untuk menyampaikan berbagai bimbingan tersebut lewat berbagai aktivitas yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hanya sekedar ceramah atau menasehati seorang siswa. Dalam masalah kepribadian seorang anak atau siswa yang menyangkut perilaku, omongan saja semata terkadang tidak akan cukup. Apalagi jika anak didik telah memiliki keterbatasan sendiri di rumahnya, karena tidak semua anak memiliki keluarga yang ideal. Dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif atau kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan, maupun dari sisi karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha tersebut termasuk pengelolaan pembelajaran, bahasa atau cara menyampaikan materi supaya mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, penguasaan kelas, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi pedagogi. Adapun fungsi pedagogik menurut Kurniasi dalam bukunya Kompetensi Pedagogik yang diterbitkan pada tahun 2017 di halaman 20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, fungsi pedagogi adalah memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik atau guru atau dosen. Yang ketiga, fungsi pedagogi untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, kesalahan teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik itu sendiri. Dan yang keempat, fungsi pedagogi adalah mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Nah, dari penjelasan di atas tadi, pedagogik berfungsi untuk melakukan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pedagogi. Nah, sekarang manfaat pedagogi. Masih dalam buku yang sama, menurut Kurniasi, di halaman 20, manfaat pedagogik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanusiakan manusia, yakni menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Kedua, manfaat pedagogik adalah agar anak atau peserta didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalankan kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri atau mandiri, ya. Lalu dapat hidup secara bermakna dan dapat turut memuliakan kehidupan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah membantu peserta didik mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Lalu keempat, yakni mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Berikutnya, tujuan pedagogi. Untuk mendapatkan hasil positif sebagaimana diharapkan, kita perlu memperhatikan bahwa pedagogik mempunyai tujuan pula. Menurut Kurniasi dalam bukunya di halaman 15, tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalankan kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Nah, dengan kata lain, tujuan pedagogi masih berbarengan dengan hakikat pendidikan sendiri sebagai pengubah yang diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi diri dan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan kompetensi pedagogik. Menurut Wahyudi dalam bukunya Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru yang diterbitkan tahun 2012 dari penerbit PT Prestasi, bahwa kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik.
Pengelolaan proses pembelajaran tentunya mencakup pelaksanaan evaluasi serta pengembangan karakter peserta didik. Pengertian ini senada atau sama dengan pendapat dari Situmorang dan Winarno dalam bukunya, yaitu Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik yang diterbitkan tahun 2018, di mana beliau menyatakan bahwa secara substantif kompetensi pedagogik mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu apa saja kemampuan atau kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik? Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 4, di situ disebutkan bahwa kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya itu meliputi yang pertama adalah pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, yang berikutnya keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, kita memakai tools atau alat peraga pendidikan atau juga teknologi informasi. Dan yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Dan kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berikut ini adalah 10 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. 10 kompetensi pedagogik ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Yang pertama, kompetensi inti guru adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dan indikator dari kompetensi inti guru ini adalah yang pertama, memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial serta budaya. Dan indikator yang kedua adalah mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Dan indikator yang keempat bahwa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, ini contoh implementasi dari kompetensi inti guru yang pertama, di mana seorang guru dapat mengembangkan pendidikan karakter dan potensi peserta didik, dan yang menjadi karakteristik perkembangan antara lain nilai moral dan agama anak, sosial emosional anak, kognitif anak, bahasa anak, motorik anak, dan seni anak. Selanjutnya, kompetensi pedagogi yang kedua, kompetensi inti guru adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Indikator keberhasilannya, pertama, memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Indikator keberhasilan yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, kompetensi pedagogi yang ketiga yang harus dimiliki oleh guru adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Indikatornya adalah pertama, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Ketiga, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. Lalu yang keempat, memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Dan keenam, mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Selanjutnya, kompetensi inti guru yang keempat, yakni menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Ketiga, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan dalam kelas, laboratorium, maupun praktek di lapangan. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. Kelima, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Keenam, mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Ya, ini ada satu contoh implementasi dari menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di lapangan. Berikutnya, kompetensi inti guru yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, ini yang sering disebut TIK, di mana tenaga pendidik saat ini diharapkan bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena saat ini apalagi di masa-masa pembelajaran online atau pembelajaran yang menggunakan media online, teknologi informasi dan komunikasi sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan. Untuk itu, indikator keberhasilan dari kompetensi inti guru yang kelima ini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. Selanjutnya, yang keenam adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, di mana indikator keberhasilan dari kompetensi inti guru yang keenam adalah pertama, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Dan indikator yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. Selanjutnya, kompetensi inti guru yang ketujuh adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Di mana indikator keberhasilan dari kompetensi inti guru yang ketujuh adalah seorang guru bisa memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan, tulisan, dan atau bentuk lainnya. Kemudian indikator yang kedua, seorang guru itu bisa berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi, kegiatan atau permainan yang mendidik, yang terbangun secara siklikal dari penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh. Kemudian ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, lalu respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya atau sebaliknya.
Kompetensi inti yang ke-8, yaitu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dimana indikatornya adalah guru itu memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Kemudian ketiga, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang keempat, guru itu dapat mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kelima, guru itu bisa mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan atau kontinu dengan menggunakan berbagai instrumen atau peralatan. Yang keenam, indikatornya adalah menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. Yang ketujuh, guru itu bisa melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi inti guru yang ke-9, yakni memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Di mana indikatornya adalah guru dapat menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Kemudian kedua, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Indikator yang ketiga, guru dapat mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, indikatornya adalah guru itu dapat memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran yang diampu. Dan ke-10 yang terakhir, dari kompetensi pedagogi guru adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di mana indikatornya yang pertama, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kedua, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Dan ketiga, indikatornya adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Sebelum kita akhiri materi kita kali ini, kita buat ringkasan kompetensi pedagogik guru agar lebih mudah memahami kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru atau tenaga pendidikan. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Menguasai karakteristik peserta didik harus bisa dikuasai oleh seorang guru. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Setiap anak atau siswa memiliki kepribadian, memiliki potensi, mempunyai keunikan yang berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, seorang guru harus bisa mendalami, menyelami setiap anak-anak didiknya. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Mengenai menguasai teori belajar, ini akan dibahas di materi selanjutnya, yakni teori belajar. Akan tetapi, singkatnya, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Otomatis, dalam penanganannya, pasti kita akan menangani setiap siswa yang berbeda pula. Ada siswa yang malas belajar, ada siswa yang ingin yang bermain, ada siswa yang benar-benar paling suka sekali belajar. Untuk itu, untuk menangani setiap siswa yang berbeda tersebut, kita perlu satu teori untuk bagaimana seorang siswa itu, bagaimana seorang anak itu bisa belajar. Ada ketertarikan untuk belajar. Dengan demikian, seorang guru harus bisa memahami berbagai teori-teori dari para ahli yang dapat diimplementasikan ke kelasnya untuk menangani siswa atau anak-anak didiknya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lain adalah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan. Namun, sejatinya, dalam proses pengembangan tersebut, biasanya itu terdapat masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Permasalahan kurikulum memang silih berganti. Apalagi ganti menteri, ganti kurikulum. Seperti itu kan biasanya. Nah,
Oleh karena itu, harus adanya kerjasama dan musyawarah antara guru mata pelajaran atau yang kita sebut MGMP. Disinilah kita bisa berdiskusi bagaimana mengatasi, bagaimana mengembangkan kurikulum yang ada. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, pada penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, guru itu harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa akan betapa pentingnya belajar. Nah, juga guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin tahu siswa. Kita buat siswa itu menjadi penasaran, jadi rasa ingin tahu yang kuat. Dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam situasi pembelajaran yang real. Pembelajaran yang mendidik tidak hanya mempengaruhi perubahan-perubahan pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga pada aspek pribadi, aspek keterampilan, dan semua aspek yang terdapat dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang mendidik, seorang guru itu dapat membuat pendekatan kepada siswa agar supaya siswa itu menjadi ada rasa keinginan, rasa ketertarikan dalam pembelajaran. Untuk itu, kita buat semenarik mungkin, bisa dengan cara membuat pendekatan pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang mendidik seperti pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Atau kalau bahasa kita sekarang, kita buat pembelajaran itu menjadi keren. Dan semua ini dapat dituangkan dalam sebuah rancangan pembelajaran yang biasa kita buat, yakni RPP. Yang kelima, ini yang paling menarik, yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sekarang disebut TIK. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan di zaman saat ini, di era industri 4.0. Segala sesuatu serba mengarah pada teknologi digital. Untuk itu, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi erat kaitannya dengan era 4.0 ini. Maka dari itu, setiap guru jangan sampai tidak melek teknologi. Jangan sampai guru itu gagap teknologi. Jangan sampai guru itu tidak mengerti tentang bagaimana mengoperasikan segala perangkat atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya jangan sampai guru itu kalah dengan muridnya. Seorang murid yang biasa bermain game sangat mahir sekali mengoperasikan gadget, bahkan ada yang mahir dalam mengoperasikan komputer. Apalagi di zaman era digitalisasi ini, erat kaitannya dengan segala sesuatu yang serba online. Belanja online, belajar online, ke bank online, transaksi online, semua serba online. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi ini benar-benar sangat dibutuhkan di saat ini, bahkan hingga masa yang akan datang. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensial peserta didik. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa, kita perlu menilik ke belakang, di mana pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik formal maupun non-formal, pada umumnya diselenggarakan dengan bentuk klasik. Apa itu bentuk klasik? Penyelenggaraan pendidikan klasik itu berarti memperlakukan segala sesuatunya itu sama. Tindakan pendidikan kepada semua peserta didik itu sama. Jadi tidak ada sesuatu yang khas, sesuatu yang khusus. Walaupun di antara masing-masing mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, yang harus mendapat perhatian di dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum remaja atau anak-anak, seperti pengakuan akan kemampuannya, ingin dihargai, ingin untuk mendapat kepercayaan, kebebasan, ingin mendapat diterima, dan segalanya. Karena memang anak-anak ini, di usia-usia anak-anak ini, itu masa-masa keemasan, mereka ingin sekali, banyak segala macam keinginannya. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan peserta didik yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupannya antara lain adalah yang pertama tentunya bimbingan karir. Nah,
Bimbingan kali ini dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan, jenis pendidikan, dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu kita perlu berkolaborasi dengan guru BK. Yang kedua, memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan orientasi kepada kondisi lingkungan. Ini semacam praktek. Tapi kita juga harus melihat lingkungan kondisi sekolah. Yang ketiga, penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Maka dari itu, saat ini banyak sekolah ada dimasukkan di dalam kurikulumnya, yakni materi-materi muatan lokal atau yang biasa disebut MULOK. Nah, jika ingin menjadi yang terbaik di bidang yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Nah, seorang guru harus memiliki kemampuan ini. Kenapa? Karena beda anak sekarang, beda anak dulu. Zaman dulu, seorang siswa dimarahi guru, bahkan ada yang ditampar, ada yang dicubit. Mereka bisa menerima. Tetapi, di zaman saat ini, mereka lebih cenderung kritis. Kalau kita memberikan satu jawaban yang tidak dimengerti, mereka akan banyak bertanya. Kalau kita menghukum seorang siswa, mereka akan berbuat yang sebaliknya. Maka dari itu, di era sekarang ini, komunikasi itu sangat penting. Bagaimana komunikasi kita, seorang guru, terhadap siswa, supaya proses pembelajaran menjadi lancar, menjadi baik, dan menjadi kondusif. Tentunya dengan berkomunikasi secara efektif, dan juga empatik. Apa itu empatik? Kita berikan rasa empati pada setiap siswa. Dan juga santun, karena kita ini sebagai contoh. Contoh, guru itu dicontoh. Ada istilah, guru itu digugu dan ditiru. Untuk itu, kalau kita ingin memiliki siswa yang santun, tentunya dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sopan dalam berkata, santun dalam perbuatan, kemudian berikan rasa empati kepada murid, pada siswa. Banyak cara untuk memberikan satu sikap empati pada siswa, seperti menanyakan keadaan, menanyakan kabar, bagaimana situasi, kondisinya saat ini, hari ini, bagaimana kesehatannya. Tentunya dengan rasa empati ini, seorang siswa pasti akan tersentuh. Yang namanya siswa, anak-anak, itu ingin sekali disanjung. Tentunya dengan cara empati seperti ini, itu bisa memberikan satu perasaan positif bagi siswa. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi. Untuk apa ya? Ini untuk sebagai tolak ukur. Penilaian dan evaluasi ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa teliti, kita bisa evaluasi di mana bila ada siswa yang berhasil atau tidak berhasil dalam pembelajaran, kita bisa kaji lebih dalam, kita evaluasi di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya, apakah mungkin dari pemberian materi dari sisi gurunya, pemberian materi yang kurang baik, atau mungkin dari sisi siswa, penerimaan siswa yang kurang baik. Nah, sudah tentu seorang guru harus bisa dan mampu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi sebagai tolak ukur dan indikator keberhasilan suatu pembelajaran. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Ini dapat kita manfaatkan untuk progres ke depan. Sebagai contoh, bila ada siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran, mungkin dengan adanya penilaian dan evaluasi, kita bisa memanfaatkan untuk progres ke depan, seperti memberikan remedial atau pengayaan dan sebagainya. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif. Apa sih reflektif? Kalau dengar kata reflektif, kita ingat reflektor, ini kaca. Apa fungsi kaca? Untuk melihat diri kita. Jadi, melakukan tindakan reflektif ini, kita semacam flashback ke belakang. Kita melihat diri kita. Kita melihat seorang siswa itu melihat dirinya sendiri. Karena pembelajaran menggunakan praktek pembelajaran reflektif itu saat ini
sedang berkembang. Walaupun paling terakhir metode ini digunakan, tapi pada prakteknya pembelajaran reflektif merupakan bagian dari proses pembelajaran dan perkembangan. Nah, di sini merefleksikan dan mengevaluasi dalam kaitannya dengan pengalaman yang diperkuat untuk merevisi pengetahuan diri kita. Dari beberapa kasus atau pengalaman-pengalaman yang ada, sistem pembelajaran reflektif atau kita sebut reflective learning itu merupakan suatu pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis atau analisa pengalaman individual yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Jadi macam flashback belakang ya, makanya disebut reflektif. Pembelajaran reflektif juga mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan reflektif, mempertanyakan sikap, dan mendorong kemandirian pembelajar. Pembelajaran reflektif ini melihat bahwa proses adalah produk dari berpikir, dan berpikir adalah produk dari sebuah proses. Aspek tentang siapa diri kita yang bisa dipelajari dan diraih ini sebagai perangkat pikiran atau mindware. Perhatikan, ini adalah semua hal yang bisa dipelajari manusia yang membantu mereka mengatasi berbagai masalah, membuat keputusan, memahami konsep yang sulit, dan melaksanakan tugas intelektual lain yang membebani dengan lebih baik. Nah, kecermatan berpikir dan pemikiran reflektif perlu dipupuk, karena keduanya benar-benar merupakan kecerdasan yang bisa dipelajari. Demikianlah pertemuan secara online kita kali ini dalam pembahasan kompetensi pedagogi. Semoga mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan pada kolom komentar pada video ini, atau dapat email pada alamat email yang ada pada deskripsi video. Jangan lupa klik subscribe, like, and share untuk pengembangan video pembelajaran dan perkuliahan kami ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum, dan semoga semuanya tetap sehat selalu.